kedatangan Pompeo beberapa hari sebelum pemilu itu menunjukkan bahwa ini bukan main-main, tapi memang mau cari deal khusus. Hati-hati aja, sebab pasti ada motif Trump gitu ya, untuk mendekatkan diri pada Indonesia. Ya ini sekarang bukan blok Rusia, tapi Cina lawan Amerika. Dan saya ragu-ragu harus dukung mana gitu ya. Like, subscribe, dan ya, komen. Satu yang tahu. Halo para penggemar Perspektif Wimar dimanapun Anda berada. Ini beberapa jam, beberapa hari jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dari kemarin kita baru bulan-bulan udah bahas ini secara dalam. Dan kita nanti akan minta perspektif terakhirnya WW terkait dengan ya menjelang Pilpres Amerika Serikat. Dan sudah bersama saya sekarang ada the one and only Wimar Witoela. Wih, halo Dit. Makasih Dit. Itu baju biru itu apa namanya, kode-kode nggak untuk pemilu Amerika tuh, atau nggak ada kode partai PAN? Bukan partai ini kode Partai Demokrat. Weh, jelang pemilu Amerika nih weh, sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih khusus nanti, ada komentar nggak weh? Apa yang terjadi di Amerika sekarang weh? Betul yang dikatakan Didit nih, tinggal beberapa hari lagi. Mungkin hari ini kampanye terakhir dan sebagainya. Dan kelihatan suasananya tegang, tapi terutama yang sangat tegang tuh Donald Trump. Jadi dia tuh sudah bicara nggak ada kendali sama sekali. Semua orang dimarahin dan memang dia senang memarahi gitu ya. Jadi ya senang memarahi. Kalau dia di sini habis ya SK dimarahin. Di sana tuh semua orang dimarahin termasuk teman-teman dia. Jadi orang anggap agak aneh gitu. Seperti bermasalah dia. Kalau Biden sebaliknya tampil tenang, rasional gitu. Tapi nggak tahu, orang selalu ingat 2016, orang masih takut golongan Trump tuh ada senjata rahasia. Karena dia seperti optimis banget gitu. Antara lain kemungkinan senjata rahasia, tapi terbatas. Itu adalah susunan Mahkamah Agung. Jadi kalau ada konflik pemilu, sekarang Mahkamah Agung sudah siap turun. Terutama dua hakim yang dukung Trump itu siap mendukung, yaitu siapa yang sebelum Amy Garrett dilantik itu, si yang ininya ramai juga, pengesahannya ramai. Ada yang ingat di sini, kita partisipasi di sini. Iya. Kalau saya sih lupa weh. Saya tahunya ada Rudy Giuliani yang ada skandal juga terakhir. Bukan Mahkamah Agung. Iya. Lawyer Trump. Yang panjang sekali pengesahannya. Akhirnya lolos. Yang dituduh sexual harassment waktu muda gitu. Nah weh, seberapa mencurigakan itu weh? Maksudnya ini kan serius sekali. Trump menyiapkan untuk dispute nanti atau sengketa pemilu dengan mengkondisikan hakim-hakim yang merupakan, kalau tadi kata WW, indera penciuman yang WW bilang itu orang-orangnya dia gitu. Iya, udah bicara mereka bahwa kalau begini gitu, kalau gini gitu, seperti sudah siap mendukung ada krisis gitu. Di samping memang ada beberapa masalah di mana Supreme Court ikut bicara, yaitu masalah sampai kapan penghitungan suara itu boleh dilakukan. Tadinya ada yang bilang harus selesai di hari itu, ada yang bilang harus 1 kali 24 jam. Akhirnya ada yang seminggu. Karena memang setiap negara bagian aturannya beda gitu. Nah itu aja sudah bikin stres. Dan Donald Trump pintar memang membangkitkan suasana stres itu. Jadi andai kata pun tidak ada bahaya,
orang tuh sudah ketakutan gitu. Itu dia tuh. Karena kalau dari kalangan Republik sih nggak ada yang seperti pendukung Trump yang sangat emosional. Tapi ya saya bilang nggak ada. Ada juga yang nggak senang sih pada ulahnya Trump. Jadi Trump tuh atau kalah besar atau menang. Jadi nggak ada. Jadi kemungkinan untuk sengketa dispute gitu agak kecil, ya. Tapi apa sih, yang membuat dalam sejarah? Justru saya katakan kemungkinan sengketa itu besar. Karena iya dipompa-pompa oleh Trump dan juga sudah diberi suara oleh beberapa hakim agung. Yaitu Amy Jarrett dan yang orang yang saya lupa tadi itu. Jadi kesimpulannya kemungkinan sengketa justru besar. Nah, ini yang menarik, sebelum kita masuk ke topik-topik lain, kayaknya seru juga kalau ngomongin ini ya. Banyak yang pengen tahu, kalau di sini kan sengketa suara hampir setiap pemilu ada sengketa di Mahkamah Konstitusi kan, tapi kan tidak terjadi di pemilu Amerika. Hanya beberapa kali, mungkin yang terbesar ketika Bush lawan Gore gitu, ya, sengketa yang ketat sekali. Nah, apa sih, yang biasanya terjadi kalau sengketa itu, apa sih kriteria menuju nanti akan ada sengketa pemilu? Prakondisinya itu seperti apa sih, biasanya? Yang diprakondisikan itu adalah soal penghitungan suara. Apakah ada batasan terhadap penghitungan suara? Soalnya isu yang ada di baliknya itu adalah voter suppression, menekan, membatasi hak memilih. Jadi semua kontrak itu diterjemahkan ke dalam penghitungan suara. Kemudian isu-isu yang panas tentu ada, yaitu kemarin baru kejadian lagi di Philadelphia kan. Beberapa hari sebelum pemilu ada lagi polisi menembak mati warga. Sengketa pemilu di Amerika itu biasanya terjadi karena apa, Perselisihan suara itu seperti apa? Bisa dijelaskan lah, Karena ada dua pihak ingin menang, sih tidak mau ngalah. Karena persaingan. Ya pasti. Misalnya kalau dalam kasus-kasus yang kemarin gitu, bisa ceritakan nggak, Misalnya kalau yang saya tahu kan Gore dan Bush gitu kan, itu seperti apa sih sampai sengketanya sampai ketat sekali gitu? Apa yang terjadi? Itu kan perhitungan suara yang dipersoalkan. Bukan sengketa pemilu. Apakah ada beberapa county yang dihitung malah harus dihitung ulang begitu ya? Di situ ininya sengketanya. Kemudian akhirnya diputuskan oleh Supreme Court Amerika gitu. Supreme Court Amerika itu selain dia itu mendukung Trump, juga pada umumnya orang-orang yang mendukung kaum konservatif Republik. Jadi misalnya jumlah anggota Supreme Court yang diangkat oleh Obama aja selama dia 8 tahun jadi presiden itu 0 gitu, nggak ada gitu. Sedangkan dari Republik kebetulan ada 3 kan. Kita masuk aja deh ke topik-topik yang menarik di minggu ini. Nanti kita bahas khusus deh pas pemilu Amerika. Nanti kita akan bikin live dan nanti kita juga punya program baru, insya Allah ya. Insya Allah. Yang akan bahas tentang pernak-pernik Amerika, sejarah. Mungkin yang lebih pengen tahu, kalau saya sih pengen tahu pengalaman WW di sana, perspektifnya tentang pop culture, tentang politik. Jadi nggak cuma politik aja, tentang pop culture, tentang macam-macam. Nanti kita akan bahas di program khususnya WW yang baru. Nantikan. Saya sudah menulis buku, sudah sampai 78.000 halaman ya, buku mengenai Amerika dari pandangan pengalaman saya. Tapi belum ada yang mau menerbitkan. Wewe, kita akan masuk ke topik pertama. Apa saja yang menarik minggu ini? Nah, ini dia nih. Ini ada gerakan boykot produk-produk Prancis karena komentarnya Emmanuel Macron
beberapa waktu lalu. Kita nggak akan komentari mengenai kasusnya karena sensitif, tapi terkait dengan solidaritas dan boykot produk di zaman seperti saat ini gitu, weh. Di Gimana, sini weh? juga ada yang ikut boykot itu, yaitu Fadlizon. Jadi dia menyerukan boykot produk Prancis. Jadi kalau lihat Fadlizon istrinya bawa tas Hermes atau Louis Vuitton, diingatkan gitu ya. Karena dia mulai sekarang tidak akan pakai produk Prancis. Oh gitu, oke. Weh, komentarnya gimana, weh, soal boykot produk ini? Kalau boykot produk sih ngomong kosong lah, nggak ada gunanya gitu. Tapi ya orang perlu ekspresi. Kalau orang tidak senang apa yang terjadi di Prancis dan omongan Macron, barangkali hanya itu yang dia bisa gitu ya. Oke, kalau untuk kasusnya sendiri, Wewe punya komentar nggak? Kan sensitif. Oke, maksudku apa yang membuat kemudian isu ini jadi begitu besar sih, Wewe? Maksudku ini kan dari hal yang satu, kemudian apa ada pembunuhan, kemudian sampai demonstrasi besar-besaran, mungkin nanti akan ada krisis politik, mungkin nggak, Wewe, nanti akan ada krisis politik? Mungkin karena baru kemarin aja ada kasus kedua itu. Setelah yang minggu lalu ada kasus kedua di kota Nice, ya. NICE, sama gitu. Jadi mengagetkan dan bisa ada mata rantai karena menurut saya respons Macronnya itu salah begitu ya. Dia memperbesar kasus itu. Dan Prancis memang rawan selalu. Sebelum ada ini kan ada banyak juga demonstrasi di Paris. Apakah ini akan mengubah dan menggoyang sekularismenya Prancis, weh? Mungkin ya, mungkin tidak, karena memang sudah lama sekularisme itu Prancis itu bertahan, tapi juga sudah lama dia itu kuat gitu. Jadi ini front terakhir aja. Oke, karena kalau kita berkaca pada kasus Turki, misalnya kan sekularismenya Atatürk yang dibangun puluhan tahun, akhirnya runtuh juga gitu di bawah kemenangan Erdogan dan kawan-kawan gitu kan. Oke, weh, krisis politik untuk internasional. Kalau di dalam negeri, weh, prediksi masih akan cukup panjang. Bagaimana dengan krisis internasional? Apa yang kemudian bisa dirasakan dan terjadi pada Perancis, weh, secara diplomatik? Krisis internasional sih nggak ada, ini domestik, sepenuhnya domestik gitu ya. Walaupun masalahnya masalah internasional, tapi yang bereaksi, yang berperan itu orang domestik gitu. Oke, kita masuk ke kasus kedua, topik kedua. Ini dia lagi rame juga, Jurassic Park di Pulau Rinca, pembangunan ancam habitat komodo. Ini lagi rame, weh, karena pemerintah menetapkan Pulau Komodo atau kawasan wisata Komodo itu menjadi kawasan destinasi super prioritas. Nah, ini kemudian banyak kalangan aktivis lingkungan dan juga aktivis hewan yang memprotes bahwa ini akan berdampak pada ekosistem komodo di sana. Komentarnya Pak Wimar. Ya, lebih dari ekosistem juga ini adalah apa ya, gerakan kuat kapitalisme yang bisa merusak itu habitat binatang dan juga habitat wisata di Labuan Bajo gitu. Tapi apakah Didi tahu nggak ini pengusahanya siapa ya? Ya, pengusaha-pengusaha besar yang well known lah di Jakarta. Siapa misalnya? Ya, saya nggak boleh sebut lah di sini. Ada misalnya grup Pelataran misalnya, atau mungkin banyak beberapa grup-grup besar di Jakarta. Tapi kan pasti gini loh, Komodo ini akan dijadikan kawasan super prioritas yang memang sangat premium. Jadi bukan untuk wisatawan yang banyak gitu seperti Bali atau daerah wisata lain, tapi ini yang super premium, yang orang-orang jet set super kaya saja gitu. Menurut gue strategi ini seberapa tepat atau tidak? Kalau memang harus dieksploitasi, ya lebih baik premium ya, supaya tidak ada kerusakan merajalela gitu. Tapi paling bagus sih kalau tidak diusahakan. Karena sekarang dalam konstruksinya aja, itu komodonya pada lari-lari tuh, dikejar oleh truk-truk dan bulldozer besar. Ya pokoknya tidak heran kalau
kelompok lingkungan dan termasuk saya itu tidak suka melihat gangguan terhadap ekosistem kita. Oke, itu perspektif Wimar soal ini. Jadi tetap dibiarkan saja, Wei. Komodo seperti yang sudah sedia kala dibanding dilakukan pembangunan yang bagus sehingga bisa menarik wisatawan super premium. Itu kan bisa kata lain tuh merusak. Jadi memang alam tuh harus dibiarkan. Orang hutan harus dibiarkan, manusia harus dibiarkan, komodo harus dibiarkan, semua harus dibiarkan. Jangan dijadikan taman hiburan. Nanti orang libur sedikit, rombongan guys lagi dari Tangerang jalan ke sana. Jadi kayak mau dibikin kayak taman safari atau Jurassic Park itu juga kurang setuju ya? Sangat tidak setuju dong. Okay. Dan publik juga tidak setuju Jurassic Park. Film itu untuk menunjukkan segi-segi negatif dari proyek semacam itu. Oke. Kita masuk ke berita ketiga. Nah, ini 4 keinginan Jokowi yang disampaikan ke Menlu Pompeo. Ini komentar lu soal kedatangan Secretary of State Pompeo. Kedatangan Pompeo beberapa hari sebelum pemilu itu menunjukkan bahwa ini bukan main-main, tapi memang mau cari deal khusus. Ya, kita jangan melihatnya dari Amerika versus China, walaupun pasti yang dibicarakan isu itu. Tapi hati-hati aja, sebab pasti ada motif Trump gitu ya, untuk mendekatkan diri pada Indonesia. Jadi Pompeo datang sebagai utusan dari Trump dan mengambil risiko karena tinggal beberapa hari, bisa-bisa dia nggak ikut pemilu. Gitu. Apa yang gue baca, apa yang diinginkan Trump? Oh, ya, sekutu untuk melawan Cina. Jadi ini seperti perang dingin ya, Jadi kayak kita balik ke perang dingin dulu gitu ya, antara blok Rusia dan blok Amerika berusaha merekrut dan membina sekutu-sekutunya gitu ya. Ya, ini sekarang bukan blok Rusia, tapi Cina lawan Amerika. Dan saya ragu-ragu harus dukung mana gitu ya, antara Cina dan Amerika, secara politis. Kalau menurut gue, Indonesia sendiri favoritismenya kemana, Kalau melihat kondisi real, rakyatnya sih sangat tidak senang Cina kan. Jadi reaksi selalu melawan Cina. Cina dianggap mencari hegemoni, dianggap ingin menguasai infrastruktur. Tapi orang tidak melihat Cina sebagai motor pembangunan dan pusat teknologi di Asia. Kalau Amerika tuh nggak ada jasanya untuk Indonesia saat ini ya. Atau kalau Trump kepilih lagi, nggak ada gunanya tuh Amerika. Jadi kalau sekarang sih saya dukung Cina gitu. Dan juga jangan percaya bahwa virus itu ditularkan oleh Cina. Itu omong kosongnya Trump. Dan kalau percaya itu Anda termasuk 40% orang bodoh itu. Mungkin saya termasuk di luar 40% orang bodoh. Jadi alhamdulillah masuk gengnya WW lah untuk masalah itu. Kalau gitu orang oke. Tapi apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia, Kan sekarang Indonesia berarti kan jadi kayak gadis cantik yang mungkin diperebutkan nih sama Amerika dan Tiongkok terkait dengan pasar, terkait dengan lahan investasi, macam-macam. Apa daya tawar kita yang bisa kita jual, Ya, investasi gitu. Jadi kita supply kita terhadap proyek-proyek investasi, bilang aja jangan sampai dihabiskan oleh Cina semua. Tapi Amerika harus kembali lagi seperti dulu menjadi sekutu Indonesia. Amerika sejak Indonesia berdiri di belakang Indonesia. Harusnya sampai sekarang. Jangan tinggalkan Indonesia. Nah, kayaknya cerita soal bagaimana dukungan Amerika terhadap Indonesia, dari soal kemerdekaan, dari soal Irian Barat kali dari soal penggulingan Soekarno, dan juga Timur-Timur, dan lain-lain. Mungkin nanti Wewe bisa cerita kapan-kapan di program barunya kita nanti. Kayak menarik tuh. Mari kita nonton program baru.
belum tahu namanya apa. Jadi kita bahas habis itu. Oke, itu 3 topik minggu ini. Kita akan bahas 3 person of the week. Baik. Siap. Nah, ini tadi Emmanuel Macron. Nah, ini keren, ganteng, muda, berprestasi. Dia dianggap Thatcherian dan Reaganian baru di Prancis. Emmanuel Macron dia cemerlang tapi kurang hati-hati. Oke, orang kedua. Nah, ini kawan kita, kawannya teman saya, Teh Widya. Tapi dia nggak suka maintenance. Tapi dia teman kita, temannya Teh Widya dan teman Wewe. Komentar. Saya nggak tahu bahwa Faisal Basri itu temannya Teh Widya. Tapi itu dua-duanya orang baik. Jadi kalau ada satu tokoh nasional, satu orang ilmiawan yang saya percaya, itu adalah Faisal Basri pada dasarnya. Tapi belum tentu dia tidak terseret kepentingan-kepentingan atau desak-desak sehingga saya nggak tahu sekarang posisinya bagaimana. Tapi percayalah kalau Faisal Basri bicara, itu kira-kira betul. 3 kata untuk beliau? Ilmiah, berintegritas, terpercaya. Mantap, itu kayak ini tuh, jargon partai. Oke, next. Nah, ini Jack Ma, Terlalu terkenal, saya emang nggak senang. 3 kata. Tapi ngomong-ngomong dia mau go public dengan besaran yang terbesar di dunia, 35 miliar. Jack Ma itu dari Ant Group, sekarang dia punya grup namanya Ant Group. Orangnya bagaimana ya? Pintar aja sih. Pintar dan pintar. Oke, thank you, sampai ketemu minggu depan dan kita akan lihat siapa presiden, karena minggu depan kita sudah punya presiden baru mudah-mudahan Amerika Serikat.